Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah wirid pengajian bulanan Masjid Asliyah Samping Diniyah Putri Kota Padang Panjang yang dimuliakan oleh Allah. Dan pada kesempatan ini Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan usaha untuk mencapai takwa. Usaha untuk mencapai takwa. Sebelum kita lanjutkan kajiannya, kita buka dulu firman Allah surat Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Itu yang menyeru awak, yang menciptakan awak, dan awak disuruh beribadah atau mengabdi kepadanya sesuai dengan tujuan dia menciptakan kita. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Alhamdulillah, pada bulan kemarin sudah kita masuk satu poin, yaitu tentang toharoh atau tentang bersuci. Nah, sekarang pada pertemuan awal hari ini lanjut dengan ibadah sholat. Untuk aku nanya untuk sholat. Jadi sholat itu kita bagi tiga, kita bukan tiga saja. Pertama adalah sholat fardu, ya, sholat wajib. Yang kedua sholat sunat, dan yang ketiga istimewa dari yang sunat itu adalah qiyamul lail. Itu yang istimewanya itu. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Sekarang aku bacakan sebuah hadis kepada awak bersama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Malik bin Wais radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Rawahul Bukhari. Kalau awak betul-betul ingin ibadah awak bisa mengantarkan awak kepada takwa, perhatikan sabda Nabi awak tadi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Karena beliau diutus oleh Allah memang untuk ucapan tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Makanya kalau awak ingin ibadah sholat awak bisa mengantarkan awak kepada takwa, maka merujuklah kepada sholat Nabi awak. Sholatlah kalian sallu kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu gunanya hadis. Nah, harusnya awak membuka hadis-hadis tentang ibadah sholat.
Jadi tidak mau awak mencalik kiri kanan saja, tidak mau dong. Tentu bisa meniru Nabi le dong. Coba tata cara orang sholat banyak macamnya. Kadang-kadang bergantung kepada paham pribadi, kadang-kadang bergantung kepada paham mazhab, banyak. Cuman awak tidak menyalahkan orang yang secara pribadi, tidak menyalahkan secara mazhab, tapi ikutilah nan awak belajari. Jadi mau memberikan kunci-kunci saja, tidak akan menerangkan tata cara sholat. Kalau tata cara sholat, alhamdulillah sudah bertulis bukunya, yaitu Kaifiyat Sholat Fardu. Tinggal awak pelajari. Cuma namun kaji awak bisa mencapai kepada takwa dengan ibadah yang awak lakukan, sebagaimana yang diseru oleh Allah tadi, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bisa menjadi orang yang bertakwa. Sementara masalah hasil takwa kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang membacakan lagi satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an bahwa ada orang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW dengan rambut yang tidak tersisir. Seraya berkata, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku solat yang Allah fardukan kepadaku. Jawab beliau, solat yang 5, solat yang 5 waktu, kecuali kalau engkau mau solat sunnah atau tatawwu, illa an tatawwa'a syai'an. Jadi yang diwajibkan oleh Allah kepada awak adalah solat fardu, kecuali kalau awak mau melaksanakan sholat tatawwu tadi atau sholat sunnah. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang lah tahu dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi yang sunnah itu banyak. Rawatib, sunat jua, duha, sunat jua. Kemudian sholat subuh, seperti sudah kita jelaskan kemarin. Tahiyatul masjid, sholat sunat jua, sholat hajat, sholat sunat jua. Nah, jadi banyak sholat sunat yang harus itu penyempurna daripada sholat wajib. Cuman ada di antara yang sunat itu yang istimewa, yaitu sholat malam. Coba buka dulu Al-Quran, surat 17, surat Al-Isra, ayat 78-79. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Itu sabda Nabi, firman Allah. Jadi kalau ingin jadi orang yang mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum, di luar sholat fardu nan limo nan dikatakan Nabi dan ayat nan sabantago, itu istimewa qiyamul lail. Nah, jadi itu istimewanya qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan sebagian malam pagunakanlah untuk
ibadah tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Kalau lain, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan mengangkat awak, derajat awak ke makam yang lebih tinggi lagi, atau makam yang mulia. Dan kejadian masalah takwa itu masalahnya. Jadi bahasa awak tidak podo, tidak cukup dengan sholat fardu. Tapi itu yang diwajibkan, tidak boleh tinggal. Kalau nak wajib ditinggalkan, baru awak berdosa. Cuman kalau yang ikut belum awak karajokan, dan dia harus naik derajat duluan, boleh dong. Memang nak wajib awak karajokan, terhindar awak dari dosa. Tapi kalau nak ingin mengangkat derajat awak, nak ingin dimuliakan oleh Allah, nah inilah ibadah tambahan istimewa. Nah, baik Bapak Ibu, mau bacakan hadis kepada awak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati ba'dal fariḍah sholatul lail. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Afdhalus sholati ba'dal fariḍah sholatul lail. Ratu kira awak nadir kola ratu-ratu salat malam masa dunia bang. Ya kalau lu nih tenangkan kita usahakan pokoknya bawa tinggalkan dunia kau dalam keadaan bertakwa sehingga nanti tanpa hisab lalu di neraka tidak terbakar. Awak dulu tiba di sarugo bebas memilih nama nangka ke-7. Sekarang kamu sampaikan pesan dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abi Qais radhiyallahu anhu qalat Aisyah ya radhiyallahu anha la tada qiyamal lail fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u wa kana idza marida au kasila shalla qa'idan. Rawahu Abu Dawud. Artinya bahwa dari Abdullah bin Abi Qais radhiyallahu an ia berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, jangan kamu tinggalkan qiyamul lail. La tada qiyamul lail. Jangan kamu tinggalkan qiyamul lail atau salat malam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'uhu. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Wa kana iza marida au kasila shalla qa'idan. Apabila beliau sakit atau payah, beliau mengerjakan salat duduk. Seandainya beliau sakit atau payah, nah, beliau melaksanakannya dengan duduk. Tak pernah beliau meninggalkan sholat malam. La tada qiyamal lail. Nah, mudah-mudahan sudah kajian waktu ini termasuk yang berbicara itu. Nah, mudah-mudahan sampai meninggal awak kodape jangan dulu nanti tinggal walaupun awak sakit, walaupun awak dalam keadaan payah, letih, lelah atau sedang keadaan malih dan segala macam, tapi jangan awak tinggalkan minimal witir 3 rakaat itu seminimal-minimalnya. Pokoknya sholat malam itu ada iftitahnya, ada tahajudnya, ada witirnya. Terus seperangkat itu semuanya disebut dengan qiyamul lail. Jadi yang 2 rakaat ringan itu disebut dengan iftitah.
Ya, yang 2 lagi 2 tambah 2 tambah atau 8 itu adalah tahajudnya. Nanti penutupnya disebut dengan witir. Silakan nanti baca lagi qiyamul lail yang telah Ambo tulis. Baik Bapak Ibu, itu yang kedua. Pertama adalah wudu, yang kedua adalah sholat, dan yang ketiga, kalau ingin jawab mencapai takwa, adalah yang ketiga, yaitu mengeluarkan zakat. Ya, mengeluarkan zakat. Di luar zakat ada namanya sedekah. Istimewa sedekah di bulan Ramadan. Nah, ingat tadi sholat fardu. Sesudah sholat fardu, sholat sunat. Istimewa qiyamul lail. Sekarang yang kedua, yang ketiga adalah zakat. Dan sesudah zakat adalah sunatnya sedekah. Istimewanya adalah sedekah di bulan Ramadan. Ayo kita lanjutkan. Kita buka surat Fussilat. Surat Fussilat 41 ayat 6 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Bapak Ibu, mohon maaf amboya can bangga awak jadi orang kaya. Kekayaan awak tidak akan bisa mengantarkan awak ke surga kalau zakatnya tidak kita keluarkan. Dan zakat harus melalui haul dan nisab. Tidak bisa ditongkong-tongkong, tidak bisa dikiru-kiru, tidak bisa diagak-agak, tidak bisa dibijek-bijek saja. Kalau akal zakat ini tak sintala, ansok tak apa, atau tanggal 2 lah, tidak bisa. Jawa kadang-kadang nak syirik itu kan nyembah patung. Jangan tahu awaknya. Tak sewana kalau akan zakat dikatakan Allah syirik, tak tahu ada syirik. Kau pengalang awak masuk seruku. Wa wailul lil musyrikin. Celaka orang-orang yang mempersekutukan Allah. Alladzina la yu'tuna zakat, yaitu orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Makanya mulai hari ko Bapak dan Ibu belajarlah awak untuk metong nan awak terima dari Allah Tuhan di luar kebutuhan pokok. Sandang, pangan, papan, kebutuhan pokok nan talatak mesti dibarasihkan. Jadi tidak dilarang awak jadi orang kaya, tapi barasihkan kekayaan awak setiap haulnya, setiap tahunnya. Dan nisab itu mesti dihitung, mesti dirinci, baru bisa ditentukan persentasenya keluar. Jadi kalau aku menilai gini, kok yang tidak barasih harap tu gini, kok tidak barasih, zakatnya tidak awak keluarkan. Untuk mengingat-ingatkan orang, harus ada dibentuk panitia zakat yang disebut dengan amir. Gunanya dua saja. Pertama mengingatkan muzaki, yang kedua memberikan kepada mustahil.
bangga dengan kekayaannya. Biasanya kalau baik orang kaya mainin zakatnya atau minta sumbangan. Bapak jemput, kalau datang ke rumah mainin zakat awaknya atau minta sumbangan? Hah? Coba kita buka surat 9 At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Lain kadang bapak dan ibu, makanya ambil tu fungsinya itu tidak duduk di kantor dong. Nyoba pakai walayatul faqih, wilayah hukum, apakah kecamatan, apakah kabupaten atau kelurahan, wallahu a'lam. Nampaknya najalnya pakai wilayah. Jadi nyo cari di situ siapa yang muzaki yang wajib melakukan zakat, nyengekan. Misalnya bulan baraknya melakukan zakat, bulan Muharram umpamanya. Dan setiap bulan Muharram ambil tadi mendatangi muzaki, Pak, bulan Muharram lah tiba, tolonglah kekayaan Pak lain. Ada yang melakukan bulan Rabiul Awal, tidak ada masalah. Ekonya datang pula, Bapak Haji Purwanto mengeluarkan bulan Rabiul Awal, muzaki akan mendatangi Haji Purwanto. Pak Haji Purwanto sekarang sudah bulan Rabiul Awal, sudah dihitung. Waduh, yang pilu puang boleh. Nah, itu gunanya. Kira-kira nama ingat nawak dia tu. Nama mengumpulkan zakat lain. Tak ada yang mengumpulkan zakat, nan ada memotong gaji. Nah, Pak Haji Saiful umpamanya melakukan zakat adalah di bulan Rajab umpamanya, muzaki amil akan mendatangi muzaki Pak namanya Pak Haji Saiful. Pak Haji Saiful sekarang sudah bulan Rajab dan itu kekayaannya. Itu yang disebut dengan haul. Jadi suruh menghitung tadi itu yang namanya nisab. Gunanya membarasnya darah tawa. Jadi kalau tak bawa dia awak haratun tidak barasnya, itu yang menyebabkan awak tabaka. Mari kita buka surah Ali Imran. Surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Wala sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kok banyak alat tu di kalung kali soal? Hah? Dah, yuk kok banyak apa ya? Di kalung kali banyak soal. Indah seperti itu loh Bapak Ibu.
Yang dibayang dulu, misalnya awak punya tanah banyak di kandung tanah kali awak punya hotel banyak di kandung hotel kali ini. Ya, tak seperti itu dong. Tu mana bakal luang tu tadi. Kita cari mana keterangan Nabi awak. Pina jale dulu kalau awak ceki membarasiakan aratu awak, aratu yang dia diberikan Allah ke awak. Karena bangga mana dari situ awak banyak. Awak kan bangga mana dari investasi awak banyak. Tua punya. Baca ituan ke orang tiok saban utang. Kambang-kambang lubang hidung mencari itu kan dek bangga. Amba sebagai mubalik maingin saja. Jadi kajian kan masalah ini menjadi orang bertakwa. Ajan tamak juara tu, dan serakah juara tu, dan ceki juara tu. Dan sempili awak juara tu, Allah katakan, jangan mereka mengira, ya, wala yasamanna allazina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli. Mereka mengira orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan oleh Allah dari karunia-Nya, huwa khairan lahum, itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul, bahkan itu buruk bagi mereka. Mana kalau beli baik, aku bacakan hadis kepada bapak dan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mencari hadis, kalau lepas itu pakai kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa, perhatikan bayar, barang siapa yang diberi harta oleh Allah sesuai dengan ayat tadi, bima atahumullahu min fadli. Ya, barang siapa yang diberi harta oleh Allah lalu tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat kelak hartanya itu dibentuk seperti ular. Paham? Ya, kembali, barang siapa yang diberi harta oleh Allah lalu tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat kelak hartanya itu dibentuk seperti ular, yaitu dijadikan ular yang botak kepalanya, berumur panjang, memiliki 2 buah taring di rahangnya. Ular besar itu dikalungkan di lehernya, lalu mematuk kedua pipinya dan kedua rahangnya dengan terus menerus. Kemudian ular itu berkata, saya adalah harta simpananmu dan saya adalah hartamu dahulu yang tidak kamu keluarkan zakatnya. Kemudian beliau membaca ayat yang artinya yang kita baca tadi. Dia mau mainin awak. Ya kadang-kadang cedek kini kok banyak orang bangga aja ratunya banyak tadi itu. Ya, kadang-kadang mencapai kekuasaan hidup di dunia, bahasa untuk 7 keturunan dak kaba'a lekon. Aman. Pokoknya dia lah bangga dan kini lah senang hati dan anak dan dia tinggalkan juara tunan banyak. Padahal itu zakat tak keluar. Tak usah lah sambung. Anta bayang ulah. Nah, tapi juga cerita dia dalam ayat Budiman itu, jadi Nabi menjelaskan membayang ayat tadi, dan dikandungkan kali dibentuk ulang. Baik Bapak Ibu, membacakan satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Tolhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Am bin Atba bin Ka'ab At-Taimi radhiyallahu anhu. Hadis yang tadi kita semua ya. Dia berkata, ada seorang laki-laki dari ahli Najd datang kepada Rasulullah SAW dengan rambut yang terurai. Kami dapat mendengar suaranya tetapi tidak bisa memahami apa yang dikatakannya. Ia mendekat Rasulullah SAW, kemudian ia menanyakan tentang Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, 5 kali sholat sehari semalam. Ia bertanya, apakah bagi saya ada kewajiban sholat yang lain ya Rasulullah?
Beliau menjawab, tidak, kecuali bila kamu mau mengadakan sholat sunat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan puasa pada bulan Ramadan. Ia bertanya, apakah bagi saya ada kewajiban puasa yang lain? Beliau menjawab, tidak, kecuali kalau kamu mau, kalau kamu mau mengerjakan puasa sunat. Tolhah menceritakan pula bahwa Rasulullah SAW menjelaskan juga kewajiban zakat kepada orang laki-laki itu. Dan dia bertanya, apakah bagi saya ada kewajiban zakat yang lain? Beliau menjawab, tidak, kecuali bila kamu memberikan sedekah. Kemudian orang laki-laki itu pergi sambil berkata, demi Allah, saya tidak akan menambahi dan mengurangi apa yang telah ditentukan ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, berbahagialah bila ia benar. Jadi kalau di luar zakat adalah sedekah, tidak diwajibkan. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita coba melihat sedekah ini. Kita buka surat 51, surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Perhatikan ayat yang terakhirnya, ayat 19 tadi, perhatikan. Wa bi amwalihim, dan pada harta mereka hakul lisaili, itu adalah zakat. Wal mahrum, itu adalah sedekah. Yang diminta, ingat tadi surat 9 tadi, yang diminta adalah zakatnya, yang tidak diminta adalah sedekahnya. Awak kan bisa menjadi orang bertakwa, jangan kalau sedekah mengeluarkan zakat dan wajib saja, tidak awak karajokan. Tapi bagi orang bertakwa kedua-duanya. Kalau hartanya cukup zakatnya wajib keluar. Kalau di luar zakat dia rajin bersedekah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kamu bacakan hadis yang cukup panjang ya. Tapi simak dulu, perhatikan lebih baik. Mungkin kalau jarang mau mendengar hadis kok, mudah-mudahan kini bisa dengar lebih baik. Panjang hadisnya. Mau bacakan terjemah saja. Bismillahirrahmanirrahim, dari Abu Khabsyah Umar bin Sa'ad al-Anmari radhiyallahu an, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang aku bersumpah kepadanya dan aku akan menyampaikan suatu berita kepada kamu sekalian. Maka ingatlah benar-benar, tiadalah akan berkurang harta seseorang karena sedekah. Tiadalah akan berkurang harta seseorang karena sedekah. Tiadalah seseorang dianiaya dengan suatu penganiayaan, kemudian ia sabar atas penganiayaan itu, melainkan Allah akan memberikan kemuliaan kepadanya.
Dan tiadalah seseorang membuka pintu peminta-minta melainkan Allah membukakan kepadanya pintu kemiskinan atau ucapan yang sepadan dengannya. Belum selesai, tapi perhatikan yang 3 itu dulu. Jadi sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Kalau awak dianiaya orang dan awak sabar dengan itu, ingat kaji awak menyakiti hati orang yang beriman, maka dosa awak akan berguguran kalau awak sabar, dan orang yang menyakiti awak akan mengambil dosa tadi. Ingat, dosa ismun. Dan yang ketiga, kalau awak terbiasa meminta-minta, kalau itu menjadi profesi awak sehari-hari, kemari meminta, kemari mengadu, kemari melakukan, maka kata Allah, kata Rasulullah dan tadi akan membukakan kepada awak pintu-pintu kemiskinan. Sementara mengadu kemari, sementara mengadu kemari, sementara minta kemari, sementara minta kemari. Pokoknya lah hari-hari itu meminta. Maka dia bukan menjadi orang kaya karena meminta, tapi malah makin terbuka pintu kemiskinan untuk dia. Nah, baik, dilanjutkan hadis tadi, ya. Dan aku akan menyampaikan suatu berita kepada kamu sekalian. Tadi kan sudah tersedia 3 kan? Dan aku akan menyampaikan suatu berita kepada kamu sekalian, maka ingatlah benar-benar. Beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya di dunia ini ada 4 kelompok manusia. Di dunia ini ada 4 kelompok manusia. Yang pertama, seseorang yang dikaruniai harta dan ilmu oleh Allah, kemudian ia pergunakannya untuk bertakwa kepada Tuhannya dan untuk menghubungkan tali persahabatan atau tali silaturahim, serta sadar bahwa Allah mempunyai hak, maka ia berada pada tingkatan yang paling utama. 1. Ulang ya. Yang pertama, seseorang yang dikaruniai harta dan ilmu oleh Allah, kemudian ia mempergunakannya untuk bertakwa kepada Tuhannya dan untuk menghubungkan tali persahabatan, serta bahwa Allah mempunyai dan serta sadar bahwa Allah mempunyai hak, maka ia berada pada tingkatan yang paling utama. 1. Yang kedua, seseorang yang dikaruniai ilmu oleh Allah, tetapi ia tidak dikaruniai harta. Ilmu lain, harta indah. Tetapi dia dengan niat yang sungguh-sungguh ia berkata, seandainya saya mempunyai harta, niscaya saya akan beramal seperti amalnya si fulan. Maka dengan niatnya itu ia mendapatkan pahala yang sama dengan pahala orang yang beramal. Ulang ya, ulang kedua. Seseorang yang dikaruniai ilmu oleh Allah, tetapi ia tidak dikaruniai harta. Tetapi dengan niat yang sungguh-sungguh ia berkata, seandainya saya mempunyai harta, niscaya saya akan beramal seperti amalnya si fulan. Maka dengan niatnya itu ia mendapatkan pahala yang sama dengan pahala orang yang beramal. Paham? Paham? Sudah 2. Kelompok yang ketiga, seseorang yang dikaruniai harta dan tidak dikaruniai ilmu. Harta ada, ilmu tidak. Kemudian ia membelanjakan hartanya itu tanpa mempergunakan ilmu, di mana ia tidak takwa kepada Tuhannya dan tidak mau menghubungkan tali persahabatan, serta tidak sadar bahwa Allah mempunyai hak dalam hartanya itu, maka ia adalah orang yang berada pada tingkatan yang paling rendah. Ulang. Banyak Pak teman-teman saya. Ulang ya. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, seseorang yang dikaruniai harta dan tidak dikaruniai ilmu, kemudian ia membelanjakan hartanya itu tanpa menggunakan ilmu, di mana ia tidak takwa kepada Tuhannya dan tidak mau menghubungkan tali persahabatan, serta tidak sadar bahwa Allah mempunyai hak dalam hartanya itu, maka ia adalah orang yang berada pada tingkatan yang paling rendah. Piti banyak dibawa perahu di mudi lahati di sinan sentuh. Ini tidak ada ilmu. Kekayaannya banyak.
Nah, kelompok yang keempat. Dan seseorang yang tidak dikaruniai harta dan tidak memiliki ilmu dan tidak dikaruniai ilmu, kemudian ia berkata, seandainya saya mempunyai harta, niscaya akan berbuat seperti apa yang diperbuat oleh sebulan, kelompok 3 tadi. Maka dengan niatnya itu ia akan mendapatkan dosa yang sama dengan dosa orang yang memperbuatnya. Ada tu indah ilmu indah bani itu takah nomor 3 tadi. Pitihnya banyak, ilmu indah adu. Bola boleh ya? Nah, dan seseorang yang tidak dikaruniai harta dan tidak dikaruniai ilmu, kemudian ia berkata, seandainya saya mempunyai harta, saya akan berbuat seperti apa yang diperbuat oleh sebulan. Maksudnya kelompok 3 tadi. Maka dengan niatnya itu ia akan mendapatkan dosa yang sama dengan dosa orang yang memperbuatnya. Dia awak ingin meniru orang kayu tapi ilmu ndak adu be korapek takasian kamu. Aduh suruh beda awak. Ara to ndak adu, ilmu ndak adu tapi ingin meniru orang kayu ndak berilmu. Amba tambah dosa awak. Iya salah cito-cito. Kalau yang kedua tadi ndak. Inyo ara to ndak do ilmu lai. Inyo ingin takah orang nam punya ara to punya ilmu tadi dek korapek buat itu mau buat harap. Inyo pahlo semacam orang tadi. Kali kau dapat dosa. Kena meniru yang salah. Si korun nan tak tiru. Nah, terakhir Bapak Ibu, terakhir ya, istimewa pada bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Muttafaqun alaih. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah, terlebih-lebih dalam bulan Ramadan. Bulan di mana beliau selalu ditemui oleh malaikat Jibril. Saat bulan Ramadan sudah ada di hadapan kita. Nah, bola balik ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah, terlebih-lebih dalam bulan Ramadan. Bulan di mana beliau selalu ditemui oleh Jibril. Untuk apa beliau ditemui oleh Jibril? Mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi di awal di bulan Ramadan, bulan awal menjadi orang pemurah atau kesempatan untuk mengumpulkan harta. Nah, makanya ini kesempatan saya panen bulan Ramadan ini. Rasulullah memberi bulan Ramadan, awak mencari bulan Ramadan. Tapi kamu mungkin jadi orang bertakwa. Penganambut tiap Ramadan kata suci itu sana tidak, pokoknya tidak memikir itu dia doang. Walaupun awak tidak bisa memberi banyak, tapi dengan ongkos pergi ke Makkah kan itu. Ustaz kalau ke Makkah, ibadah jangan fikir mencari, ibadah tingkatkan. Ibadahnya ibadah sedekah, ibadah Ramadannya. Ada kesempatan mencari di bulan Ramadan. Nah, terakhir hadis Bismillahirrahmanirrahim dari Anas radhiyallahu anhu ditanyakan orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah sedekah yang lebih utama? Ayu shadaqati afdal? Ya. Apakah sedekah yang lebih utama? Beliau menjawab, sedekah yang lebih utama adalah shadaqatun fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Nah, itulah kajian pada hari ini sampai sedekah baru belum bisa dilanjutkan, dan insyaallah mudah-mudahan kita sisakan untuk bulan depan sampai nanti kepada bab i'tikaf. Jadi baru 3 poin. Pertama masalah wudu, yang kedua masalah sholat, baik sholat sunatnya maupun qiyamul lailnya, yang ketiga masalah zakat, sedekah, istimewa bulan Ramadan. Karena kita sisakan waktu untuk berwudu. Itulah dulu Bapak Ibu kajian kita pada wirid bulanan kita ini. Semoga banyak manfaatnya bagi awak anda. Amin ya rabbal alamin. Kalam subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.